Hai para najis, balik lagi di Guy Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga pastinya baik-baik aja menjalani kehidupan yang sangat sangat apa ya? Sangat manja ya. Nggak, pokoknya semangat buat kalian untuk menjalani kehidupan, beraktivitas, bekerja, sekolah, dan lain-lain. Pokoknya didoakan semua kita semua sehat ya. Sekarang itu tuh banyak banget peribahasa kayak di ghosting. Maksudnya kayak apa ya? Orang yang datang tuh cuma seperti bayangan gitu loh. Ghosting kan artinya tuh bayangan kali ya. Kalau nggak salah, gue searching di Google. Najil. Jadi tuh gue di sini pengen ngasih tahu kayak ciri-ciri orang yang ngeghosting itu tuh kayak gimana, dan gue juga pernah ngalamin dengan orang-orang seperti itu. Jadi kita saling-saling sharing aja di kolom komentar jika kalian tuh pernah dapetin orang yang mungkin hampir sama nih ceritanya kayak gue. Dan gue juga pengen ngejelasin orang-orang yang fake gitu ya, maksudnya yang sedikit ngasih tahu kayak kenapa tuh orang-orang pelangi ada di aplikasi yang nggak memakai profil. Kita bahas di sini. Nah, terkadang memang semua orang tuh nggak juga maksudnya nggak semuanya tuh berani untuk mengekspos ya, walaupun di aplikasi ada juga kan yang suka nggak pakai DP gitu ya. Terus kadang minta ngechat nih kayak hai gitu, dibalas terusnya nggak dibalas lagi. Itu gue paling nggak suka ya sama orang yang ngechatnya singkat gitu, maksudnya kayak hai gitu, terusnya kita balas hai juga, terusnya dia bilang tinggal di mana, bisa kita jawab di Jakpus, sama tuh gue paling gak suka tuh ya. Terus juga apalagi kadang ada yang nggak pakai profile gitu ya, mungkin dia discreet ya. Discreet itu kayak dia tuh kayak apa ya, dia udah privat gitu loh, jadi kayak nggak mau ngasih tahu mukanya. Malah gue pernah kayak dapetin yang bener sama sekali nggak mau ngirim foto gitu loh. Ya lah, perkara foto apa sih gitu. Terus juga kalau di aplikasi Blood biasanya mereka cuma mau ngasih fotonya yang hitungan per detik, jadi kalau kita tekan terus lama-lama hancur fotonya. Itu gue paling gak demen ya, maksudnya ya itu memang balik lagi ya, discreet itu juga kan hak masing-masing. Cuma gue kurang suka sama orang yang discreet gitu, karena ya apaan sih lu kan ada di dalam satu aplikasi gitu ya. Ya mungkin karena dia takut ada yang kenal kali ya, apa tetangganya, apa jangan-jangan saudaranya yang cong najis. Jadi kan kita nggak tahu juga. Tapi gue nggak mau sih kenal-kenal sama orang yang discreet gitu, karena gue maunya yang real gitu loh. Karena ya udahlah, kadang kalau ada yang aku discreet udah gue nggak balas lagi gitu, karena apa ya udah nggak jelas gitu loh. Dan kita kan bukannya lihat fisik ya, pasti kan nanti kalau ketemu ya pengennya tahu dulu lah mukanya, minimal kayak ngirim di foto ya. Pasti juga kan nggak jauh beda ya asli sama di foto, walaupun cakapan di foto misalkan pakai B612 najil. Ya tapi nggak apa-apa lah, kalau gue lebih baik kayak per-peran aja gitu, nggak usah namanya nggak pakai foto kayak gitu. Kalau kalian gimana, suka gak sama orang yang kayak gitu, yang nggak ada fotonya terus kayak minta ketemu gitu? Gimana, komen di bawah. Dan untuk perkara masalah ghosting itu banyak juga orang-orang yang gak jelas ya. Jadi nih gue sedikit, dan gue gak menjelekan dia ya. Jadi nih ada satu nama ya, sebut aja namanya itu Sigit. Nah jadi nih gue kenal dia di aplikasi Kitab Oren waktu itu. Awalnya sih ya karena sopan ya, dan dia juga niatnya kan cari BF ya. Gue kasih WA nih, ceritanya oper WA. Selang di WA itu dia bilang mau ketemu nih, sampai gue relain waktu gue waktu itu. Ya udahlah ketemu, tapi nggak ada kabar, hilang nih. Abis ngajak ketemu tapi nggak jadi, hilang udah tuh. Nggak lama gue mah ya udahlah gitu kan ya, nggak terlalu namanya kebelet banget ketemu kan. Setelah itu langsung lagi tuh ngontek lagi, bilang katanya dapat rezeki, nanti bakal ngasih gue uang ya gitulah ya, najils dengan kata-katanya gitu. Ya gue ya aja gitu kan, karena kan gue juga nggak terlalu percaya kalau baru kenal ya. Ya gila, lu mana ada sih orang yang baru kenal terus ngasih duit gitu kan. Gila udah banget kan. Nah maksudnya gue sambil ngerokok, sorry ya. Nah jadi tuh setelah dia ngabarin yang dia bilang mau ngasih uang itu, bilangnya mau staycation lah di hotel, itu udah nggak ada kabar lagi, hilang lagi tuh. Hilang kan, ghosting banget, ghost banget kan, kayak hantu gitu kan, datang dan pergi. Udah tuh gue juga diem, karena kan pikir gue belum ada keseriusan juga kan, ngapain gue ladenin. Nggak lama juga setelah itu dia ngontek lagi tuh, minta tolong. Emang sih gue bukannya pamrih ya, cuma kayak dia minta tolong
tolong dong bantuin aku. Jadi kayak dia tuh kayak ditipu gitulah sama orang, dan gue harus nge-WA orangnya. Gue lakuin karena gue pikir ya udahlah, ngebantu gitu kan ya. Udah tuh habis minta tolong itu hilang lagi. Gila gak? Gila, makanya udah tuh gue diemin lagi, ngontek lagi di aplikasi lagi tuh, kitab oren. Minta WA gue bilang lah, emang lu nggak nge-save nomor gue bilang kan. Dia alasannya nomornya hilang lah, kontaknya. Ya udah tuh gue kasih, dan ternyata dia ngontek gue, maaf ya, pas dia tuh lagi sakit di rumah sakit dan minta dijenguk. Ya gue kan mendengar kayak untuk urusan sakit ya udahlah gitu kan, kayak kebetulan deket kan rumah sakitnya dari sini, gue jenguk ya, pikir gue kan sekedar jenguk aja kan. Tapi ya udah tuh, gue kan perkara ya udahlah, jadi teman aja. Tapi pas di situ dia cerita, katanya tuh dia tuh ternyata selama yang nggak kontekan sama gue tuh dia udah pacaran sama orang. Ya berarti kan di situ kan freak banget kan ya, maksud gue apaan sih lu gitu kan, datang cuma butuhnya doang misalkan itu. Ya udah, jadi gue anggap dia tuh udah dieliminasi lah ya untuk tidak menjadi calon gitu. Nah setelah perkara dia sakit itu, dia minta tolong lagi kayak semacam pokoknya minta tolong sedikit lah gitu, kayak tolong dong gini. Habis itu ya ternyata ingkar gitu loh, dan hilang lagi. Dan akhirnya dari situ gue langsung belak-belakan. Gue tuh tipikal orang yang kayak kalau dia marah gue ngomong langsung gitu loh, biar kelar gitu. Jadi setelah dia minta tolong itu udah, gue bilang lo blok gue deh mendingan. Gue juga blok dia sih, karena sebetulnya gue nggak suka sih main blok-blokan ya. Cuma karena bagi gue tuh udah freak banget. Lo tuh apaan sih datang pas butuh doang, ya kan? Ternyata lo juga udah pernah pacaran selama lo nggak kontekan sama gue. Ya maksudnya apa gitu hidupnya begitu? Merasa ganteng gitu anda ya? Buat anda yang merasa namanya Sigit di aplikasi, saya nggak nyebutin nama asli anda ya, maksudnya karena di sini saya nggak ngejek-jelekin, cuma berbagi sharing aja kali aja nih teman-teman para Najils. Ada yang pernah nemu orang nih yang kayak gini nih, yang gak jelas, yang tiba-tiba datang pas butuhnya aja gitu ya. Untung gue nggak begitu baper sih. Jadi buat anda, tunggu karma ya. Kan pernah gak sih kayak kalian tuh di ghosting, maksudnya kayak dia tuh deketin kalian tapi tiba-tiba ya udah, habis kayak kita udah mulai baper tuh dia menghilang gitu. Itu sering banget terjadi ya. Gue juga pernah mendapatkan orang-orang yang seperti itu. Tapi untuk saat ini sih kayak gue lebih menjaga-jaga untuk kayak nggak mudah naruh perasaan sih, karena kan you know lah kalau pakai perasaan tuh kan sakit banget ya Wak. Najil. Jadi ya udahlah, kayak sekarang buat kalian juga hati-hatilah dalam memilih teman atau memilih pasangan tuh, apalagi di dunia rainbow ini ya. Jadi kayak ya udahlah, seiring berjalannya waktu aja harus pilah-pilah, boleh, nggak apa-apa, milih-milih tuh wajar, manusia. Nggak berarti kita so cakep ya, cuma harus lebih pintar aja gitu dalam melihat seseorang gitu. Karena tuh takutnya kan di ghosting ya, sakit banget kan kalau misalkan cuma dideketin terus hilang lagi gitu. Apaan sih, gue paling nggak suka tahu orang kayak gitu. Nggak tahu maksudnya apa tuh, tujuannya gitu, tujuan hidupnya tuh ngapain gitu. Apakah merasa ganteng gitu, apa merasa cakep gitu, kayak gitu. Pokoknya mas sekarang mah kayak kenal-kenalan gitu harus yang jelas aja, yang ada fotonya, yang jelas, kayak dia tuh juga percakapannya asik gitu ya. Next jadi bisa meet up kayak gitu, dibanding yang kayak orang cuma dateng hilang itu tuh banyak yang udah gue buang menurut gue, yang orang-orang seperti itu. Jadi kayak udah nggak penting gitu loh, udah buang-buang waktu gitu. Zaman sekarang tuh ngeladenin yang kayak gitu nggak ada habisnya. Apalagi balik lagi sih, tapi kan ada juga yang mungkin yang discreet, yang nggak pakai profile gitu. Ada yang mungkin yang niatnya serius, cuma dia kayak masih ya belum berani lah, takut ada yang kenal mungkin gitu. Tapi gue pribadi sih nggak, gue pribadi nggak begitu tertarik sih sama orang yang diskret, karena ya kayak jatuhnya ya udah hubungan diam-diam. Beda hal lo menjadi simpanan gadun ya, itu nggak masalah, diam-diam kan dapat cuan Wak. Sekian itu aja kayaknya ya masalah ghosting. Pokoknya ini buat kalian yang sering ngedapetin orang yang nggak pakai profile, yang diskret lah ya, maksudnya kayak nggak mau terlalu ngasih tahu wajahnya atau gimana, ya kan hati-hati aja. Dan juga hati-hati buat kalian kalau ngerasain hal yang sama kayak gue, yang sama orang yang cuma datang pas butuhnya itu. Aduh, itu nggak banget ya. Itu buang jauh dari hidup lo langsung ya. Nggak usah lo ladenin orang-orang kayak gitu tuh, ngabisin waktu, ngabisin tenaga. Jadi apa ya, ladenin aja yang jelas,
yang niatnya ketemu, niatnya temenan, atau niatnya week itu terserah lo ya. Bukan urusan gue. Intinya balik lagi ke diri masing-masing sih. Jadi harus bisa memilih pasangan atau teman dalam dunia rainbow kayak gini. Gue tuh makasih banget buat kalian para Najils yang masih stay di channel ini. Alhamdulillah kemarin tuh gue udah dapet pin surat Google. Memang sih kita bukan masalah perkara uang ya. Jadi tapi gue bakal makin semangat bikin videonya. Walaupun masih 2000 subscriber, doain aja semoga nanti bisa bertambah dan bertambah. Walaupun gue tuh sendiri karena kan yang naik itu tuh pasti kan pasangan couple gitu ya. Tapi di sini gue pengen menjadi diri sendiri, nggak pengen namanya ngikut-ngikut tren atau ngikut-ngikut yang lagi up gitu ya, atau meniru-niru orang lain kayak gitu. Jadi gue pengen jadi diri sendiri, dan channel gue ini pokoknya ciri khasnya ya kita cerita-cerita di sini, podcast dan mungkin vlog kayak gitu aja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe di channel ini. Pokoknya stay terus. Kalau kalian nanyain pijat nanti dulu, karena gue lagi cari waktunya. Kebetulan kan ini masih pandemi tuh masih belum berakhir banget ya. Jadi kita kan tetap harus mencari uang, Najils. Kita kan harus mencari cuan. Jadi nggak bisa kayak kita tuh. Tapi tetap ke YouTube ini bakal gue fokusin, karena ini adalah tempat sharing-sharing dan gue bisa kenal kalian tuh dari sini. Dan juga jangan lupa di follow IG dan TikTok gue di sini ya, biar gue makin semangat. Lari dong ke IG sama TikTok gue, jadi kan followers gue banyak, Najils. Kayak gitu. Sekian itu aja. Jangan bosan-bosan pokoknya nonton video ini. Semoga semuanya sehat selalu. Kalau begitu salam Najils.